Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Lause berharap adik-adik sekalian baik-baik di rumah ya. Tetap semangat stay di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Dan hari ini kita merayakan Paskah, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita merayakan di sekolah, di sana kita merayakannya dengan ada acara lomba-lomba dan juga kita ibadah bersama. Tapi kali ini karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena ada virus corona, sehingga kita tetap di rumah untuk menjaga diri kita. Dan juga adik-adik di sana tetap bersih, tetap menjaga kesehatan, bahkan tetap stay di rumah ya. Dan kita terus berdoa agar virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah bersama-sama belajar dan juga beribadah bersama. Nah, adik-adik, Lause mengajak kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, terkhususnya di dalam ibadah perayaan Paskah. Ayo, Lause meminta kita semua untuk mengambil sikap berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Lause memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus telah menjaga kami. Tuhan Yesus telah memberikan kami kekuatan untuk kami bisa belajar walaupun kami belajar dari rumah. Dan kami terus memohon ya Tuhan, biarlah Engkau terus yang menjaga kami, memberikan kami kesehatan selalu. Bantu kami ya Tuhan agar virus corona ini dapat cepat berlalu. Engkau berkati setiap pemerintah kami untuk bisa menangani virus ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah virus corona kami juga dapat mengingat bahwa Engkau Tuhan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, bahkan saat ini kalau kami memperingati perayaan Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati untuk kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Senia. Berkati kami, biarlah kami boleh mendengar dengan baik, bahkan kami boleh menanamkan firman Tuhan ini ke dalam hati kami, sehingga kami terus boleh belajar firman Tuhan dan kami boleh terus percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya? Lause pernah cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang menangis, yang menyesal karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, nama murid Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Nah, adik-adik, setelah peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus ditangkap dan terus diadilin pada malam itu. Tuhan Yesus terus dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke pengadilan, bahkan semua orang pada waktu itu mereka nuntut. Mereka bilang agar Tuhan Yesus itu disalibkan saja, agar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, pada waktu itu yang menjadi pemimpin adalah Pontius Pilatus. Nah, dia juga menyetujui hal demikian karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, karena semua orang menyuarakan salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nah, sehingga dia juga memberikan perintah agar Yesus disalibkan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan ketika Tuhan Yesus disalibkan itu, di dalam perjalanan sejak malam itu Petrus menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, dia diadili, dan bahkan di dalam perjalanan itu Yesus merasakan sakit. Yesus merasakan penderitaan. Kenapa? Karena dia dipukulin, dia dicambuki, berdarah sampai keluar darah di sekujur tubuhnya adik-adik.
sakit sekali. Kita saja ya kalau cuma kena sedikit aja duri atau tertusuk sedikit dengan peniti atau apa, pasti kita aduh sakit sekali, bahkan kita menangis. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu merasakan penderitaan, kesakitan yang sangat luar biasa. Perjalanan dari salib itu sampai ke atas ke Bukit Golgota. Dia dimahkotai, mahkota duri di kepalanya. Pasti adik-adik dia merasakan haus, lapar, bahkan penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota, dia dipaku, kaki dan tangannya dipaku, dia disalib. Dan sebelum dia mati, Yesus berkata, ada satu kalimat Tuhan Yesus sebelum dia mati. Dia berkata demikian, sudah selesai. Setelah dia berkata begitu, maka dia mati adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Apa yang sudah selesai? Tuhan Yesus menyampaikan itu karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala dosa-dosa kita manusia. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang disalib, Lause yang disalib, anak-anak yang disalib, dan semua orang yang disalib. Karena kita yang berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, Dia menggantikan posisi kita untuk disalibkan. Nah adik-adik, setelah Yesus mati, sudah selesai, maka apa yang dilakukan? Kalau biasanya orang meninggal pasti dikubur. Betul kan? Ya betul, Tuhan Yesus juga dikubur pada waktu itu. Tuhan Yesus dikubur, dibawa ke tempat penguburan, ditutup dengan batu besar. Nah, pada waktu itu adik-adik kebiasaan mereka setelah 3 hari itu perempuan membawa rempah-rempah, mereka membawa minyak yang wangi dan juga rempah-rempah diolesin ke mayat Tuhan. Nah, pada waktu pagi-pagi Minggu ada perempuan-perempuan mereka datang ke sana, termasuk Maria Magdalena. Nah, ketika mereka melihat dari jauh, wah, batu yang di pintu yang di depan kuburnya Tuhan Yesus itu telah terdorong, telah terguling. Padahal batu itu sangat berat loh adik-adik. Satu orang gak bisa dorong batu itu. Bahkan ada yang menjaga, para prajurit-prajurit menjaga semalaman kubur Tuhan Yesus itu. Karena pada waktu itu sempat Tuhan Yesus sampaikan bahwa nanti pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Maka orang-orang Farisi yang mengingat itu mereka berkata, ini kubur Tuhan Yesus harus dijaga. Karena Dia pernah bilang kalau nanti Dia akan bangkit. Nah akhirnya kubur itu dijaga adik-adik, dijaga ketat. Nah betul sekali. Pada minggu pagi itu, pada hari yang ketiga, ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi sekali, mereka melihat di sana batu itu telah terguling. Tidak di pintu tapi sudah terbuka. Nah mereka berkata, loh batu itu sudah terguling, kenapa? Kok bisa? Jangan-jangan ada yang ambil mayat Tuhan Yesus. Mereka masuk ke dalam, dan ternyata ada malaikat. Ada orang yang datang ke sana dan berkata kepada mereka, pakaiannya berkilau-kilau. Kalau pakaian berkilau-kilau berarti itu bukan manusia seperti kita, tetapi ada cahaya, itu berarti malaikat. Nah malaikat itu berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari Dia yang telah bangkit dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Bukankah Dia pernah berkata kepadamu di Galilea bahwa anak manusia akan dibunuh mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik,
perempuan itu teringat, oh iya, pernah Tuhan Yesus berkata demikian. Mereka senang sekali, mereka sukacita sekali. Nah, mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain, ke-11 murid Tuhan Yesus, dan juga kepada orang-orang yang ada di situ, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang lainnya. Orang-orang yang mereka ketemu menceritakan hal seperti itu, bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, adik-adik, setelah mendengar hal itu, murid-murid Tuhan Yesus, Petrus berlari, dia pergi ke sana ke kubur. Dan dia melihat tinggal kain kafan yang ada, dan dia berkata, betul, dia melihat sendiri bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, bukan hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit itu dibuktikan ketika mereka berada di dalam satu rumah, satu ruangan. Di situ ada Thomas. Sebelumnya Thomas tidak ada, dan dia berkata waktu murid-muridnya Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus telah bangkit, dia berkata, saya tidak percaya sebelum melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus, dan sebelum saya mencucukkan tangan saya di dalam bekas paku itu, jari saya ke dalam bekas paku itu. Kalau tidak, sekali-sekali saya tidak percaya. Thomas bilang begitu. Nah, pada waktu itu, di suatu gedung, di suatu ruangan, semuanya tertutup, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka kaget semua, terkhususnya Thomas. Tuhan berkata, Thomas, mengapa engkau kurang percaya? Ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Thomas tidak lagi mencucukkan jarinya, tetapi dia langsung mengaku, ya Tuhan dan Allahku. Dia menyembah, ya Tuhan dan Allahku. Dia percaya pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk kita orang berdosa. Karena Yesus telah bangkit, maka kita diselamatkan. Kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Di dalam Alkitab berkata bahwa barang siapa, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bahkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sana bahwa kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun dia yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, maka dia tidak binasa, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi tadi Lause ambil cerita firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu makna dari Paskah itu adalah karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia mati, dia bangkit bagi kita, memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kita orang yang berdosa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita mendapatkan surga hidup kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus nantinya. Nah, jadi bersyukurlah karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dan bersyukurlah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita juga adik-adik sama seperti tadi perempuan-perempuan itu, setelah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang yang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga begitu. Sekarang kita menceritakan kisah ini kepada orang tua kita, papa mama, opa oma, tetangga kita, teman-teman kita yang belum kenal sama Tuhan Yesus, yang belum tahu tentang Tuhan Yesus, tentang
keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kita menceritakan kepada mereka, dan kita juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Nah, demikian cerita dari Lause di dalam acara Paskah kali ini. Selamat Hari Paskah, selamat merayakan sukacita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Shalom. Ayo semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Senia tentang Paskah. Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami, yang telah menghapus dosa-dosa kami, tidak mengingat kesalahan kami, tetapi mengasihi kami, memberikan hidup kekal bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, di masa kecil kami ini kami terus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bahkan kami boleh percaya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus Kristus kami memperoleh hidup kekal surga yang mulia itu. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba juga berdoa untuk anak-anak Sunodia, terkhususnya anak-anak SD, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau jaga mereka, Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau pelihara, bahkan untuk orang tua juga berikan kesehatan kepada mereka. Selama mereka belajar di rumah, Tuhan juga tolong, biarlah mereka boleh mengerti setiap tugas-tugas, setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia kami saat ini yang masih dalam keadaan virus corona. Tuhan tolong ya Bapak, biarlah Tuhan virus ini cepat berlalu, penanganannya dapat terlaksana dengan baik dari pemerintah, bahkan obat dapat ditemukan sehingga virus ini ya Tuhan boleh berhenti dan kami boleh kembali ke sekolah, kembali boleh bermain dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.